Selamat sore, nama saya Yohanes Miki, NIM 2024 110013, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum, Universitas Flores. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, desentralisasi dan bentuk negara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Pemerintahan daerah. 4. Pembangunan daerah. Gambaran singkat masalah atau realitas konkret. Yang pertama, desentralisasi dan bentuk negara. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur pembagian urusan pemerintahan secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat kebijakan yang menyebabkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang terbatas pada beberapa sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam, pendidikan menengah, dan perizinan tertentu. Akibatnya, proses pelayanan publik dan pembangunan daerah sering mengalami keterlambatan karena harus menunggu persetujuan atau koordinasi dengan pemerintahan pusat, di mana pemerintah daerah masih bergantung pada kebijakan dan pendanaan dari pemerintahan pusat untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belum optimal fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pengawasan yang kurang efektif. Sehingga beberapa program pembangunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tidak berjalan secara maksimal atau kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah. 3. Pemerintah daerah. Salah satu masalah dalam pemerintahan daerah adalah kurangnya transparansi dan pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat sering kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana pemerintah dan realisasi program pembangunan. Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat serta menghambat pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. 4. Pembangunan daerah. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah seringkali belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, program pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Yang berikut gambaran umum tentang gagasan yang dipilih untuk menganalisis masalah. 1. Desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip otonomi daerah. 2. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Teori pengawasan pemerintahan daerah. Pengawasan merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan guna mewujudkan pembangunan yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yang berikut, analisis masalah berdasarkan gagasan atau teori. 1. Analisis ketimpangan pembangunan antar daerah berdasarkan konsep desentralisasi dan otonomi daerah.
Tujuan utama otonomi daerah adalah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Namun dalam praktiknya tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan PAD tinggi dapat mempercepat pembangunan, sedangkan daerah yang miskin sumber daya mengalami keterbatasan. Dari perspektif desentralisasi, pemerintahan pusat perlu tetap menjalankan fungsi pemerintahan melalui transfer dana seperti dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya memberikan kebebasan kepada daerah tetapi juga harus menjamin keadilan pembangunan antar wilayah. 2. Analisis rendahnya kualitas pelayanan publik berdasarkan konsep good governance. Pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah. Rendahnya kualitas pelayanan menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip good governance. Masalah seperti birokrasi yang lambat, kurangnya transparansi, dan rendahnya profesionalisme aparatur daerah. Melalui penerapan good governance, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memanfaatkan teknologi informasi, dan memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur. Dengan demikian, pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. 3. Analisis penyalahgunaan wewenang dan korupsi daerah berdasarkan teori pengawasan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan menjalankan pembangunan. Namun, tanpa pengawasan yang efektif, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan. Menurut teori pengawasan pemerintahan daerah, pengawasan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat daerah, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penguatan sistem pengawasan sangat penting untuk mencegah korupsi dan memastikan penggunaan anggaran pembangunan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. 4. Analisis lemahnya partisipasi masyarakat berdasarkan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga harus menjadi subjek yang terlibat dalam proses pembangunan. Lemahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan program pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme partisipasi seperti musyawarah, perencanaan pembangunan atau musrebang, forum konsultasi publik, dan pengawasan sosial. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pembangunan daerah akan menjadi lebih efektif, demokratis, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.